Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kembali pada hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir mata kuliah metodologi penelitian. Di minggu ke-16 ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penyajian hasil dan pembahasan. Baik, pada pekan sebelumnya kita sudah mengulas tentang bagaimana cara penyajian hasil ya. Baik, jadi sebentar saya tuliskan dulu. Oke, baik. Ya, jadi pada pekan lalu kita sudah mengulas tentang bagaimana cara menyajikan hasil ya. Ya, jadi hasil itu dapat ditampilkan, disajikan dalam bentuk tabel ya, atau tabulasi. Kemudian bisa juga dalam bentuk gambar. Ya, jadi kalau untuk tabel sebaiknya digunakan untuk data yang berulang. Kemudian fokus ke nominal ya, ke angka. Nah, sedangkan pada gambar ya berbeda dengan tabel. Pada gambar kita lebih fokus ke visualisasi dari data yang telah kita dapatkan. Ya, hal ini penting karena dari temuan atau dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, nanti si peneliti akan cenderung untuk menunjukkan apa kepada para pembaca. Apakah nanti ingin menunjukkan visualisasi, ya mungkin ingin menunjukkan tren, ya, atau ingin menunjukkan nominal nilai. Kedua cara ini bisa digunakan keduanya, tetapi jangan menggabungkan keduanya. Jadi kalau ingin menyajikan hasil dalam bentuk tabel, ya pilih dalam bentuk tabel saja. Tidak perlu diulang dalam bentuk gambar ya. Seperti itu. Nah, untuk gambar ini bermacam-macam ya bentuknya. Jadi bisa berupa foto ya, foto tanaman ya, misalkan ini kita ingin membandingkan keragaan ya. Misalkan gambar satu keragaan tanaman vanili akibat pemberian pupuk kandang sapi, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan membandingkan beberapa keragaan tanaman vanili akibat pemberian pupuk kandang sapi, yang mana misal ya terdapat 4 taraf perlakuan ya, mulai dari yang pertama adalah dosis. Yang ini misalkan ini adalah P0 ya. Yang ini adalah P1, P2, P3, dan P4. Atau maaf, ini misalkan 5 taraf ya. Ada 5 taraf, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 taraf dosis ya, mulai dari P0 sampai P4. Nah, ini gambar ke-5 keragaan ya, atau foto dari 5 tanaman vanili ini disandingkan ya. Disandingkan kemudian diletakkan dalam satu frame ya. Jadi dijejerkan ya, dalam bahasa umumnya seperti itu. Nah, ini latar belakangnya sebaiknya menggunakan warna yang kontras. Misalkan
tanaman vanila berwarna hijau. Jadi kita gunakan backgroundnya, kita bisa gunakan background berupa kain berwarna hitam supaya kontras. Dan Anda bisa melihat contoh-contoh penyajian foto tanaman di jurnal ilmiah. Nah, ini gambar ya, ini foto berupa foto. Kemudian bisa juga berupa diagram garis ya, atau line chart ya, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini misalkan ya. Ini diagram garis. Bisa juga berupa diagram batang ya, atau bar chart ya, seperti ini. Kemudian ditambahkan ya standar errornya di sini. Ini diagram garis batang ya, atau bar chart. Kemudian diagram pencar ya, scatter plot. Nah, ini mirip seperti diagram garis ya awalnya. Jadi data kita tampilkan di sini seperti ini. Jadi bentuknya itu titik-titik ya. Ini diagram pencar namanya. Nah, biasanya dari diagram pencar ini terkadang kita juga ingin menampilkan tren ya. Trennya seperti apa? Oh, seperti ini misalkan trennya ternyata linear ya. Misal seperti itu. Kemudian ada juga diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran, diagram pie. Ini biasanya ditampilkan untuk menunjukkan proporsi ya. Totalnya ini harus 100%. Diagram lingkaran atau pie chart ya. Kemudian juga ada diagram kotak garis ya, atau box plot. Ini bentuk lain dari penyajian diagram batang. Seperti ini. Jadi di tengah ini ada min ya, ada nilai tengah, ada standar error ya, apa namanya di sini, batas atas dan batas bawah. Ini misalkan ini nilai tengahnya, ini batas atas, batas bawah. Ini adalah box plot. Jadi paling tidak ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 cara penyajian gambar ya yang bisa dipilih oleh peneliti atau penulis ya dalam menyajikan hasil penelitiannya atau temuannya kepada pembaca supaya lebih bisa dipahami oleh pembaca dan juga lebih menarik. Ya, kalau tujuan kita ingin menampilkan secara visual, maka kita tampilkan dalam bentuk gambar. Ya. Nah ini contoh-contohnya juga sudah saya tampilkan di bagian contoh lampiran ya. Jadi tabel seperti ini ya, tabel terbuka, ini diagram garis ya, ada diagram pencar, diagram batang, diagram lingkaran, dan box plot ya. Ini contoh yang diambil dari beberapa karya tulis ilmiah. Baik, ini terkait ke penyajian hasil. Nah, di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa cara penyajian hasil dan pembahasan itu ada 2 ya. Jadi ada yang dipisah antara subbab hasil dan subbab pembahasan, dan ada juga yang digabungkan ya. Jadi digabungkan. Disajikan hasil, ya ini hasil dulu ya. Paragraf pertama ada pemaparan tentang hasil, kemudian dilanjutkan tabel atau gambar, berikutnya langsung dibahas hasil temuannya tersebut. Nah, ini boleh dipilih ya, tergantung dari institusi perguruan tinggi tempat kita berada ya. Kalau di Polinela biasanya kita gabung biasanya ya, bisa digabung. Jadi hasil disajikan terlebih dahulu di paragraf atas, kemudian di bawah langsung dibahas ya, seperti itu. Nah, ini yang belum sempat saya sampaikan kemarin ya. Hari ini kita akan bahas tentang cara penyajian hasil ya, yang secara umum berdasarkan
para tulisan yang sudah terbit ya. Jadi penulis sudah banyak yang menyajikan hasil, kemudian mereka juga telah menulis ya di berbagai buku ya, tentang bagaimana cara menyajikan hasil yang baik. Jadi yang pertama adalah di subbab hasil itu penulis atau peneliti harus bisa menjawab pertanyaan tentang temuan. Jadi temuannya apa? Ini yang penting ya, tentang temuan penelitian. Jadi poin utama di subbab hasil itu adalah tentang temuan. Ya, kemudian dalam penyajian hasil kita juga harus ya, menampilkan alur ya, menyampaikan alur atau cara berpikir secara sistematis. Jadi terdapat urutan yang logis ya. Misalkan mengikuti urutan prosedur penelitian dan mengikuti urutan peubah yang diamati. Jadi misalkan di bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Nah, di subbab 4.1 kita bisa mulai dengan misalkan rekapitulasi. Ini contoh saja ya. Contoh rekapitulasi hasil penelitian. Isinya adalah rangkuman ya, rekap ya atau rekap ya, dari semua peubah. Nah, ini nanti tabel ya, biasanya dalam bentuk tabel. Tabel isinya adalah perlakuannya apa, kemudian berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi ini kita merangkum atau merekap dari hasil sidik ragam. Apakah perlakuan itu berpengaruh tidak nyata atau berpengaruh nyata ya. Ini ya dibandingkan dengan ref tabel. Kemudian di subbab 4.2 kita bisa lanjutkan ya, merinci dari rekapitulasi hasil penelitian ini kita jabarkan satu persatu ya, lebih spesifik. Misalkan pengaruh ya, dosis, maaf ini hurufnya di besar ya, pupuk kandang sapi pada tinggi tanaman vanili. Ini saya gunakan contoh yang di atas tadi ya, terkait gambar. Nah, ini subbab 4.2 ya, berdasarkan urutan pengamatan ya, variabel pengamatan yang ada di subbab 3.5 ya. Nah, ini penjelasan di bawah. Jadi ada tabel atau gambar, kemudian ada pembahasan. Kemudian 4.3 ya, sesuai urutan yang ada di subbab pengamatan. Berikutnya misalkan adalah diameter batang. Jadi kita urutkan saja di sini. Pengaruh, dosis, pupuk kandang sapi pada diameter batang. Ini sebagai contoh saja. Batang tanaman vanili. Ini tabel atau gambar, kemudian pembahasan. Contoh seperti ini. Jadi kita juga harus mengikuti urutan, ya, urutan yang logis dan sistematis. Kemudian dalam
menjabarkan temuan, ya, si penulis juga ya sebaiknya nanti menekankan ya, jika ada hasil temuan penting ya, maka harus diulas secara khusus ya. Jadi ada semacam titik tekan ya, penekanan ya pada penyajian hasil yang merupakan berupa temuan penting. Ya. Ya, untuk menekankan ya, menunjukkan bahwa hasil temuan itu penting, ini bisa kita tampilkan nanti ya dengan pembahasan ya, dibantu dengan pembahasan kita bisa merujuk kepada berbagai temuan peneliti lain ya untuk mendukung hasil temuan penelitian kita ini. Dan bisa didukung dengan berbagai temuan lain ya dari hasil referensi. Nah, kemudian dalam menyampaikan hasil ada baiknya juga nanti kita membandingkan hasil penelitian kita dengan pembanding atau kontrol ya. Nah, sebagai contoh, misal ya dari hasil penelitian pengaruh dosis pupuk kandang sapi pada pertumbuhan tanaman vanili, misalkan didapatkan bahwa pupuk kandang sapi secara umum memberikan pengaruh ya, mampu meningkatkan pertumbuhan. Contohkan di sini. Hasil umumnya adalah pemberian pupuk kandang sapi mampu meningkatkan pertumbuhan. Jadi dalam menyampaikan hasil, hindari penggunaan kata istilah statistika ya. Meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili. Contohnya seperti ini ya, tidak menggunakan istilah statistika. Nah, misalkan ini temuannya ya, pemberian pupuk kandang sapi meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili dari hasil penelitian ini. Tetapi ya belum tentu ya tinggi tanaman atau pertumbuhan tanaman pertumbuhan tanaman itu sesuai dengan standar, maka harus kita bandingkan ya. Harus kita bandingkan dengan standar pertumbuhan. Standar pertumbuhan tanaman vanili. Ya, sesuai umur biasanya seperti itu ya. Nah, ini jika misalkan di Permentan sudah dikeluarkan ya standar pertumbuhannya atau pada varietas tanaman tertentu biasanya si perilis ya, peneliti atau pemulia itu biasanya mencantumkan standar deskripsi tanaman itu disertai dengan standar pertumbuhannya. Kadang-kadang ada di situ atau di buku penelitian biasanya, contohnya di tanaman kelapa sawit, nah itu sudah banyak ya. Nah, ada literaturnya tentang standar pertumbuhan bibit kelapa sawit ya, sesuai dengan umurnya. Nah, itu bisa digunakan untuk membandingkan apakah ya, jadi kita lebih meyakinkan pembaca bahwa apakah meskipun perlakuan yang kita berikan itu mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili, apakah sudah sesuai dengan standar pertumbuhan vanili yang umum? Karena bisa jadi meskipun pemberian pupuk kandang sapi ini mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili, tetapi belum memenuhi standar pertumbuhan tanaman vanili. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu nanti perlu juga dibahas. Misal ternyata pupuk kandang yang diberikan masih
di bawah dosis yang dianjurkan, misal ya, untuk memenuhi kebutuhan hara pada tanaman vanili. Jadi bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya tentang bagaimana kita mengemukakan hasil. Jadi setelah hasil penting itu kita sampaikan, kemudian kita bisa tambahkan ya, ada temuan yang lain tidak, ya, yang berupa temuan sekunder ya. Jadi bukan yang primer. Tapi ini jarang ya. Kemudian ada kalanya hasil penelitian kita tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai harapan. Ya, tidak sesuai hipotesis atau tidak ya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Biasanya kita mengharapkan bahwa perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh nyata ya. Tetapi di lapangan kita tidak bisa memastikan bahwa hasil penelitian kita itu pasti memberikan pengaruh ya. Ada kalanya, bahkan sering ya, yang pengalaman sering dialami oleh mahasiswa PMIP, jika pelakuannya itu berkaitan dengan misalkan konsentrasi ZPT ya, biasanya hasil penelitian itu sering tidak menunjukkan pengaruh nyata ya pada kebanyakan variabel yang diamati. Nah, ada kalanya seperti itu. Nah, ini nanti perlu dijelaskan. Misalkan ada gangguan ekstrem ya di lapangan yang tidak bisa kita prediksi. Ini perlu dibahas ya. Jadi ya, tidak harus kita ulang penelitian. Jadi penelitian tersebut tidak dikatakan gagal karena penyebabnya itu di luar kendali kita. Ya, kecuali misalkan tanaman kita tuh mati, ya, mati dalam jumlah banyak sehingga ya, data yang kita amati itu sangat sedikit, ya, tidak mewakili dari penelitian kita, sehingga itu harus diulang kalau seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada kendala dalam penelitian, itu nanti perlu dibahas kenapa tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian yang ketujuh, hasil ya atau data pengamatan kita itu harus ditampilkan yang relevan ya. Dan juga bisa kita menampilkan data-data pendukung ya. Ini boleh kita tampilkan data yang bisa mendukung. Jadi tidak harus hanya berisi tentang variabel pengamatan saja ya. Tapi bisa juga ditambahkan dengan misalkan data iklim ya, curah hujan, temperatur ya, kemudian kelembapan udara, hari hujan dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan penelitian kita ini untuk membantu dalam pembahasan. Kemudian bisa juga ya, misalkan kalau penelitian yang berkaitan dengan unsur hara, kita bisa tampilkan misalkan kandungan unsur hara yang ada dalam pupuk kandang. Ya, ini tentu saja dilakukan di laboratorium ya, dianalisis terlebih dahulu ya. Atau jika berkaitan dengan pemupukan secara umum, kita bisa tampilkan ya tingkat kesuburan tanah sebelum penelitian dilakukan, seperti apa gambarannya. Kemudian di akhir nanti dianalisis lagi, jadi ya minimal 2 kali untuk melihat perbandingan dari keduanya sebelum dan sesudah. Nah, itu nanti bisa juga untuk membantu dalam pembahasan ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa pemaparan hasil tidak diulang ya antara tabel dan gambar, jadi pilih saja salah satu. Ini juga mirip ya, nomor 9. Kemudian penyajian hasil juga nanti perlu untuk menekankan pada bidang penelitian.
bukan segi statistika tadi ya. Jadi hindari menggunakan istilah-istilah statistika ya, tidak nyata, berpengaruh sangat nyata, kemudian apalagi tidak signifikan atau signifikan ya, dan lain sebagainya yang merupakan istilah statistika. Itu harus dihindari. Baik, ini terkait dengan hasil ya. Berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan ya. Ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita perlu menjelaskan ya atau menginterpretasikan makna dari hasil atau temuan yang sudah kita dapatkan dari penelitian kita ya. Nah, tentunya nanti kita harus mengarahkan ya pembahasan ini untuk menjawab hipotesis ya. Apakah hipotesis yang kita ajukan di bagian awal proposal kita itu apakah sudah terjawab ya ataukah tidak. Nah, kemudian apa implikasi hasil penelitian kita atas teori atau kaidah yang berlaku dalam lingkup bidang ilmu kita. Ya, misalkan tadi penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk kandang sapi pada ini. Oke, maaf ya. Ya, baik, maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Kita lanjutkan lagi tentang pembahasan. Kita harus ya membekali diri kita dengan berbagai referensi atau sumber pustaka untuk ya membantu kita dalam membuat atau menyusun pembahasan ya. Karena kita nanti akan mengupas ya permasalahan apa yang sudah kita jabarkan di latar belakang, kemudian di sana ada gap ya, ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas sehingga perlu kita lakukan penelitian ya untuk menjawab dan menyelesaikan gap tersebut. Nah, pembahasan yang baik itu secara umum menjawab pertanyaan apa makna penelitian. Jadi mengapa kita tadi ya perlu melakukan penelitian tersebut ya? Permasalahan apa yang bisa kita jawab dan kita selesaikan? Ya, kemudian kita juga harus menguraikan jawaban ya atas permasalahan tadi ya. Kita menguraikan mengapa temuan kita itu terjadi. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil ya. Nah, kita harus uraikan ini. Mengapa seperti ini? Uraikan mengapa didapatkan hasil tersebut. Nah, ini diuraikan ya. Nah, dalam penguraian ini nanti tentu saja kita harus ya didukung oleh referensi atau sumber pustaka. Jadi harus banyak membaca dan kita kutip ya dalam pembahasan, harus dikutip. Kemudian berikutnya kita harus bisa menghubungkan antara hasil penelitian kita dengan hipotesis yang kita kemukakan. Tentu saja karena ini sistematis harus ada kaitan ya antara hipotesis yang kita buat di bagian awal di pendahuluan ya dengan hasil penelitian kita, harus nyambung dan kita jelaskan hubungannya. Mengapa seperti itu ya? Apakah hipotesisnya terjawab atau tidak? Kemudian kita juga harus mengemukakan hubungan antara temuan penelitian kita dengan pengetahuan yang ada ya, dibandingkan dengan referensi. Selanjutnya kita menyajikan prinsip, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil. Ya. Kita membahas, bukan mengulang-ulang hasil. Ya. Jadi membahas. Ya. Kemudian kita juga bisa menunjukkan pengecualian, ya, pengecualian dari hasil yang mungkin ada atau yang mungkin tidak berhubungan. Nah, jadi ada kalanya hasil penelitian kita itu ya tidak sesuai dengan hasil penelitian orang lain, ya.
Ya, mengapa demikian? Kenapa berbeda? Ya, bisa jadi ada perbedaannya karena mungkin ada perbedaan lokasi. Ya, lokasi berbeda itu nanti menimbulkan adanya perbedaan iklim, ya, perbedaan kesuburan tanah dan lain-lain ya. Jadi tidak selalu penelitian tentang pemberian pupuk kandang sapi itu sama antar satu penelitian dan penelitian lainnya, antar satu tanaman dan tanaman lain. Bisa jadi ada perbedaan. Ya, kemudian tadi ya, bisa jadi ada perbedaan ya antar penelitian satu dan penelitian lain. Kita juga nanti perlu jelaskan. Sehingga nanti di pembahasan ini ya, salah satu poin utama adalah referensi. Harus banyak referensi yang kita gunakan. Kemudian ini saya lewati saja ya. Kita harus bisa meringkas dan menyajikan bukti-bukti untuk kesimpulan yang ditarik. Jadi, misalkan dari rekapitulasi tadi kan kita bisa tampilkan secara umum. Jadi secara umum itu apakah perlakuan yang kita berikan itu memberikan pengaruh tidak? Ya, mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman vanili tidak secara umum ya. Karena kan yang variabel yang kita amati ada banyak ya, mungkin ada 7 misalkan. Secara umum itu sudah bisa kita nyatakan mampu meningkatkan pertumbuhan vanili atau tidak. Ya, kalau hanya satu ubah, misalkan hanya luas daun saja yang mampu ditingkatkan, maka tidak bisa ya. Tidak bisa kita nyatakan bahwa itu berpengaruh. Ya, nih pustaka itu dibuat untuk pembanding, kemudian pendukung ya. Nah, kita harus bisa meramu pustaka-pustaka yang kita baca, referensi yang kita baca sebagai argumentasi hasil penelitian kita dalam pembahasan. Nah, kemudian ada kalanya ada aspek-aspek penelitian yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan teori umum. Nah, itu nanti perlu juga dijelaskan alasannya mengapa kok menyimpang dari hipotesis ya, dari teori yang umum. Terakhir, kita harus bisa membedakan antara fakta dan spekulasi. Ya, kemungkinan-kemungkinan penyebab dengan memperhatikan kehati-hatian dalam melakukan generalisasi. Ini berkaitan dengan yang berkaitannya. Jadi ada kalanya fakta yang kita dapatkan itu menyimpang dari teori umum, sehingga kita nanti harus berhati-hati. Jangan sampai nanti kita keliru mengambil kesimpulan. Nah, bisa jadi lokasi kita itu spesifik, ya, kemudian berbeda hasilnya dengan hasil-hasil penelitian yang secara umum sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, kita harus hati-hati ya, tidak boleh nanti kita terlalu mudah mengeneralisasi ya, hasil temuan kita yang sifatnya itu lingkupnya khusus ya, spesifik pada lingkup yang lebih luar, lebih umum. Nah, karena nanti bisa teori kita itu tidak valid ya. Nah, ini perlu hati-hati ya dalam melakukan generalisasi. Oke, demikian mungkin secara umum ya apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyajian hasil dan pembahasan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi nanti di pekan berikutnya, akan kita agendakan untuk kita diskusi ya, membahas tentang materi apa yang sudah saya sampaikan di pekan depan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.